Jadi bisa dinilai apa namanya, kira-kira pasien ini bisa normal nggak? Ya, semua itu apa namanya, indikasi normalnya terpenuhi nggak? Atau memang oh ini nggak bisa normal? Ya, syaratnya kan harus apa kalau pas untuk persalinan harus masuk panggul. Masuk panggul di berapa? Tiga. Nah, nanti kan kita juga harus bisa menilai, loh ini tuh posisi kepala masuk panggul itu gimana sih, nah gitu. Apakah begini posisinya, apakah miring begini, ya, ataukah enggak begini, ya, bisa aja. Tapi yang bikin posisinya normal masuk panggul sampai dia ke dasar panggul, ekspulsi, lahir, nah kamu akan mengerti. Yuk next yuk. Jadi ada dua definisi ya, labor dan delivery ya. Kalau kita dalam proses persalinan dia in labor biasanya ya. Jadi dalam proses kontraksi kemudian menyebabkan pembukaan cervix. Tapi kalau udah delivery kan itu ada ICD-10-nya tuh, spontaneous fetal delivery ya. Ini bayi sudah lahir. Obstructed labor, nah berarti dia ada patus persalinan yang tidak maju. Nah dia kalau di ICD-10-nya begitu, labor dan delivery tidak berbeda ya. Ya kalau delivery ya proses pengeluaran ekspulsi janin ya, janin dan plasentanya. Next. Jadi udah tahu, oh ini labor kan delivery. Jadi kan ada istilah persalinan, ya delivery. Nah di persalinan itu sudah mulai di ekspulsi. Ya makanya kita harus tahu true labor atau false labor. Jadi bu ini ibu sudah dalam persalinan. Nah, waduh saya udah 37 minggu dong. Kontraksinya gimana? Teratur nggak? Semakin kuat nggak? Lamanya gimana? Kemudian ada di darah nggak bu? Nah kamu periksa, cervixnya mulai mendatar nggak? Ada dilatasi nggak? Gitu ya. Berarti namanya palsu bu. Nah itulah kontraksi palsu sebenarnya kayak gitu ya. Kompal ya, apa itu kontraksi palsu. Bu ini masih nggak teratur nih ya. Kita kalau udah melihat teraturnya kira-kira 2 menit dalam 10 menit. Itu ada nggak bu dalam 10 menit? Gitu. Oh belum, ya berarti ini masih tidak teratur bu. Kontraksinya masih semakin kuat nggak? Enggak. Jadi dia perubahan polanya ya masih setengah jam dong, masih 1 jam, masih setengah masih seharian kurang. Nah, kemarin nggak ada sih, nah, berarti masih false labor ya. Next. Tanda-tanda persalinannya mulai lengthening ya, udah masuk nih kepala nih ya. Kemudian breast hip masih ada palsunya, tapi pematangannya cervixnya sudah ada. Tapi kalau sudah mulai yang sesungguhnya udah mulai teratur nih. Kenapa sih kalau ada di dalam? Ya karena kepala kan menekan. Ketika kepala menekan, cervix mulai dilatasi. Ketika dilatasi itu kan cervix ada pembuluh-pembuluh kecil tuh. Pembuluh-pembuluh kecil tadi yang pecah. Nah, berarti jangan-jangan kepalanya sudah mulai turun nih, ya. Kepalanya sudah mulai turun panggul, atau juga ada karena ada tekanan tutupnya bisa pecah. Gitu ya. Berarti udah masuk teratur apa enggak, kita cek kan gitu. Next ya, ada regangan, faktornya yang banyak ya, regangan uterus, tekanan cervix, stimulasi oksitosin, atau kita induksi itu dengan prostaglandin ya, prostat itu dengan prostaglandin, atau juga distimulasi dengan oksitosin misalnya ya. Kemudian presentasi ya, progesteron, estrogen dan lain-lain. Banyak regangan uterus kayak misalnya kayak kemarin ada gemeli beberapa minggu yang kecil-kecil itu, yang bayi meninggal itu dua-duanya belum ikut kali ya, 32 minggu itu. Nah, ya kan dia kan regangan uterusnya besar ya, karena gemeli akhirnya bisa
menekan apa namanya serviks, tekanan serviks juga bisa ya. Pasien-pasien yang dengan apa? Dengan inkompetensi serviks juga bisa ya. Dia karena apa? Secara kolagenitasnya nggak bagus, serviksnya terlalu lunak, gampang terbuka juga bisa ya. Kalau sudah mulai stimulasi oksitosin, nah mungkin itu sudah mulai dipengaruhi oleh juga plasenta ya. Usia plasenta misalnya kok sampai 40 minggu nggak apa namanya nggak ada perubahan persalinan, tanda-tanda persalinan ya, karena plasenta ini kan dia juga yang menyerap oksitosin kan. Semakin tua, semakin insufisiensi dia apa namanya ngambil oksitosinnya jadi kecil, jadi kontraksinya juga berpengaruh ya. Progesteron, estrogen, efek janin itu bisa ya. Bayi-bayi yang apa ya istilahnya ya kelainan dan sebagainya juga punya efek untuk perjanjian saling. Next ya. Jadi ada 4 komponen apa? Pasas, passenger, power, dan psyche. Pasas ya itu pelviknya ini, kira-kira pelviknya ini CPD enggak? Ya, kecil enggak, sempit enggak? Ya, panggul sempit. Nah, itu kan pasas. Nah, jadi kamu ukur pakai diameter, ya, mulai dari diameternya, ya, transversalnya gimana, terus apa namanya? Diameter obstetrikanya gimana, diameter spina ischiadikanya gimana, nah itu ya. Jadi menilai di situ masuk panggulnya nggak ini, lu kok belum masuk pintu atas panggul aja belum, gimana mau masuk ke pintu tengah panggulnya ya, ke host 3 nya mau di host 1 aja belum ya. Host 1 di mana? Garis maya itu nanti tapi atas sempit itu host 2 tapi bawah host 3 di Inastia. Dia masuk di host 3. Ketika pasien sudah 38 minggu, 39 minggu, loh kok masih tinggi sekali ya. Makanya disebut kok kepalanya masih tinggi itu ya di host 1, host 2 itu masih tinggi dia, belum di host 3 ya. Jadi mengetahui struktur pelvisnya gimana, kira-kira ada CPD nggak? Ya belum tentu ibunya pendek tapi pelvisnya sempit, belum tentu ya. Kemudian passengernya yaitu janinnya besar nggak, posisinya gimana, oblik kah, lintang kah ya, presentasi muka kek ya, atau memang bayinya besar ya, kepalanya enggak, jadi diameter kepalanya sama diameter panggulnya sama atau lebih besar ya. Kira-kira kalau diameternya sama masuk nggak? Tidak masuk ya kan, sama besarnya kan nggak akan masuk ya. Kemudian powers ya itu mungkin nanti pada waktu kalah biasanya kalau berapa? Kalau powers itu kalah 2. Jadi bu ngedem bu, nah, iya nggak mungkin kita sama cuma mengandalkan kontraksi tapi juga kekuatan ibunya ya, itu penting. Ibunya sudah ngeden buka 78 udah ngeden banget ya toh. Terus apa namanya, setelah pembukaan lengkap kita mau pimpin sudah letoy dia ya, udah kecapean. Dan psikologis juga penting ya. Nah, kalian kan misalnya aduh aku nggak mau lah normal, ya udah lah ya, aduh baru buka sekian udah kesakitan. Nah itu kan faktor psikologisnya tinggi. Bagi scroll TikTok ya enak di Arab aja. Nah ini kan tablok lagi sekarang, udah di Arab tablok, waduh habis itu jalan-jalan ya kayak Nagita Slavina ya, gara-gara Nagita Slavina itu mbak, aduh ya bikin gara-gara itu. Next ya, jadi ukuran pelvis banyak ya, jadi ya itu tadi. Jadi conjugata diagonalis ya, bahwa simbisis orthobisis sampai prolongation itu penting sekali ya. Jadi kepala biar masuk, kalau di paling atas dia diameter transversal. Next ada DKP enggak? Nah itu tadi ya, yang itu conjugata.
ya. Kalau di pintu atas panggul dia diameternya transversal itu ya. Jadi pak posisi kepala masuk panggul itu gimana? Begini kah atau begini? Transversal itu kan melintang. Ya, paling tinggi, paling besar kan di sini ya strukturannya. Jadi bayi begitu begini bayi itu ya. Ya, bayi itu maksudnya begini. Ya, bahunya masih di jam berapa nih? Jam 12 ya. Ketika dia masuk di pintu tengah panggul itu di interspinosus, nah itu jadi putaran paksi dalam. Ketika kanan kirinya sempit, maka dia putar paksi dalam begini. Nah, dia sudah mulai putar paksi dalam. Berarti bahunya di mana? Nah, ya masuk nggak bahunya? Masuk di pintu enggak? Masuk di pintu atas panggul, gantian bahunya masuk begitu. Ini kepala masuk gini, terus kepala gini, bahunya begini. Ya. Terus dia ada tekanan terus. Nah, akhirnya di pembukaan lengkap tuh. Ya. Jadi diameter interspinosus kurang lebih 10 cm ya. Jadi kalau kita misalnya di USG rata-rata tuh bayi itu 9 ya. 8,9 ya kalau di diameter ya, kalau di USG itu ya. Oh, bisa masuk ya. Tapi bisa nggak dia masuk di interspinosus? Oh, menonjol sekali nggak? Bisa masuk nih ya. Ketika dia masuk turun di pintu interspinosus ya, berarti ini bayi masuk panggul ya. Ketika sudah mulai pembukaan lengkap misalnya ya, dia akan turun ya, pintu bawah panggulnya juga next. Nah, jadi ya. Ketika dia sudah di pintu tengah panggul, dia akan keluar kepala ya toh, kemudian dia akan miring toh, kemudian kamu akan raba ya toh, diraba apa di situ? Ubun kecil ya. Di pembukaan berapa kalau ubun kecil itu diraba lengkap, berarti bukan 10. Jadi kamu meraba bentuknya kayak segitiga itu ya. Dia harus di jam berapa? Jam 12 ya, kan begini nanti ya. Ini jam 12 nih, udah pembukaan lengkap ya. Kalau masih di jam 3 dia masih begini nih, berarti ada yang salah ini ya. Mungkin dia putar paksinya belum maksimal. Kenapa kok belum maksimal? Jangan-jangan diameter spinosusnya menonjol atau memang kurang maksimal, kontraksinya juga bisa ya. Dia harus full masuk di pintu tengah panggul, harus putar paksi dalam ya. Ketika dia berhasil putar paksi dalam, dia akan ekspulsi, nanti crowning dan sebagainya ya. Nah itu ya. Terus kita juga bisa mengukur arkus panggulnya, itu yang paling depan itu ya. Kalau kamu paling depan ya kan begini bentuknya tuh arkus ya. Ketika kamu VT itu kan ada arkusnya sih. Nah itu harus lebih dari 90. Kalau dia sempit ya, kita juga dulu pernah kok turun ya, kepala tuh turun sampai di pintu tengah panggul, mau turun di bawah sampai arkusnya tidak bisa karena arkusnya lancip ya, kurang dari 90 derajat. Akhirnya dia tidak bisa normal. Next ya, diameternya kecil, engagement ya, kemudian ada molding ya. Dia mulai engage dulu, kemudian molding mengecil karena dia masih ada tulang rawannya kan. Bayi kan masih ada tulang rawannya, itu tulang rawannya masih lunak ya. Jadi dia molding itu dia begini, nah iya ya, jadi kayak tertumpuk gitu ya, mengecil. Makanya kamu kalau pas pas kamu resusitasi bayi itu kan kelihatan tuh ya, tulang lunaknya itu ya, tulang rawannya itu ya, tulang-tulangnya jadi ada garis suturanya itu jadi yang jadi lunak dan dia bisa mengecil. Jadi dia ketika dia engage
kemudian ada dorongan, dia harus turun, dia harus mengecil. Ya, kalau nggak mengecil ya gitu keras ya, nggak smooth nanti ya. Oke, next. Nah itu tadi ya, anterior frontale, kita harus bisa posterior frontale tadi ya, fontanel tadi ya, ubun-ubun kecil. Kalau kenapa ubun-ubun besar, berarti dia posisinya gimana? Kembali arah jam. Udah nggak begini dia, udah nggak begini ya. Ya, berarti kemungkinan bisa dahinya atau mukanya teraba. Ya, berarti ini nggak bagus ini. Kok di ubun-ubun besar teraba, tapi memang susah meraba kayak gitu tuh, memang harus pengalaman dulu ya. Nah, struktur sagital tadi itu yang masuk di diameter transversal tadi di awal. Nah, begini nih posisinya masuknya ya. Diameter transversalnya kan paling lebar nih di PAP. Nah, dia kan masuknya begini. Jadi kepala tuh nggak masuknya begini ya, miring dulu begini ya. Gitu. Nanti putar paksi dalamnya baru begini posisinya. Nah, bayanganmu dulu gimana bayi masuk panggul itu? Ya begini aja, masuk gitu aja. Iya. Tidak, ya. Di posisinya dia miring dulu, ya sesuai dengan struktur sagitalisnya yang paling panjang karena diameter transversalnya yang paling panjang. Ya. Nah, di parietal diameter ini nanti yang akan melewati spina sciatica. Nah, itu tadi, ya. Nah, nanti dia akan putar paksi dalam jam berapa itu ubun-ubun kecilnya? Di jam 12 ya toh. Rata-rata di parietal diameter 9,5. Padahal tadi minimal sciatica berapa? 10. Masuk kan? Ya nggak mungkin dia posisi begini turun. Nggak mungkin, makanya dia putar paksi dalam. Dia putar paksi, dia apa istilahnya, menyesuaikan sumbunya, menyesuaikan keadaan di situ. Ya di sininya sempit, ya maksud dia harus begini terus ya, nggak dia begini, ya menyesuaikan. Gitu ya. Itu udah ada pandangan ya. Iya, kenapa kalau dia bisa putar paksi dalam, ya di parietalnya aja segitu, ya. Ada spinanya cuma 10 cm, ya dia harus melewatin segitu. Tapi kalau dia kalau posisinya masih miring begini, berarti ada masalah di mana? Bisa di passage-nya, bisa di passage-nya. Mungkin kepala bayinya besar banget ya, nggak mungkin dia bisa putar paksi dalam, ya. Ya, bisa CPD-nya di situ, nggak bisa putar paksi dalam, jadi dia nggak bisa masuk. Next. Nah, itu diameternya, ya. Kalau dia bro presentation, berarti kita meraba meto vertikal. Bayangin 14 cm, ya nggak mungkin masuknya. Occipito frontal, defleksi. Nah, ini defleksi dia kan. Teraba ubun-ubun besarnya, defleksi dia. Gitu ya. Next. Nah, yang occipito tadi itulah yang apa namanya bagus ya. Nah, tadi ya masuk, kemudian dia putar paksi. Nah, itu kan dia ketika dia masuk apa namanya masuk panggulnya. Makanya kok ada tiba-tiba kok pasien itu kelahiran pembukaan lengkap dok, tapi kakuknya tinggi sekali ya, karena kan dia kesusahan ya. Ketika ada tekanan kontraksi, kepalanya belum turun banget, tapi kontraksinya kuat banget, putar paksinya belum maksimal, ya akhirnya inilah yang menjadi bebannya tadi ya. Tekannya kuat, ya akhirnya dia membentuk kaputnya tadi ya. Gitu. Kalau pasti ada kaputnya, pasti ada salah posisi bayinya. Nah. Next. Nah, tak jalani tadi ada tegak, nunduk, stationnya di mana, kemudian presentasi ada kepala, bokong, bahu, ya. Posisinya nanti letak UK-nya, letak UB-nya, ya, atau bahunya. Nah, udah proning dia masuk seluruh kepala ke panggulnya.
Jadi sudah masuk seluruh kepalanya itu, ya. Next. Ya, presentasi kepala, vertex, ya oksito tadi ya, dahi, ya, glabella, bokong sakrumnya, muka adimentumnya, ya, bahu di skapulanya. Ya kemarin pas lintang-lintang ya teraba bahunya, dok ini kok teraba bahu, nah udah lintang ini, ya, itu. Teraba mukanya, wah mentumnya teraba, wah kamu VT lahir pas sesar, enggak semua itu. Bibirnya kayak di filler apa di Iya, filler. ya, zaman sekarang filleran ya, di filler biar cetar gitu. Wah ternyata kita obok-obok apa tadi ya ini. Oh ternyata bibirnya, pipinya, isinya bengkak semua. Nah, kamu VT aja kan gitu. Ya, next. Makanya penting sekali peraba. Bahkan bayi-bayi yang 7 bulan 8 bulan itu lunak, wah bokong nih bokong. Nah ternyata setelah disesar lah kepala, aduh kasian juga ya. Jadi kita harus bisa inspeksi, palpasi ya dengan Leopold tadi atau pemeriksaan vaginal ya untuk istilahnya membuktikan Leopold kita benar apa enggak ya, gitu. Auskultasi maupun ultrasonografis untuk apa namanya gold standar ininya, oh benar ini, oh ari-arinya dan sebagainya. Next, itu ya kelelahan dan sebagainya. Nah, ini kan karena kamu sudah mengerti mengenai apa tadi proses persalinan ya, fase laten dan fase aktifnya ya, kapan efektifnya dan sebagainya. Next, nah resiko janinnya ya. Sudah tahu CPD kita paksa ya bayinya ya, makanya kalau ketika dia fetal distress ya anoksia bisa ya, hipoksia kemudian dia anoksia ya bahaya juga bayinya ya, apalagi sekarang ya bayi meninggal doh oksigennya juga dipanggil sekarang, aduh capek ya jadi oksigen itu ya. Bayi meninggal proses pesannya gimana, nah aduh sekarang jadi oksigen itu nggak nyaman sekarang itu ya, dikejar-kejar. Siapa yang kemarin mau jadi oksigen? Ini. Oh, Enggak, Cici. oh, Cici panggilannya? Iya. Oh, Ci, iya Ci. Berapa Ci? Satu ikan Ci? Berapa? Set? Udah naik belum nih? TP? Sama Sep? Kang Asep, dan makanannya mentah dulu di. Next. Jadi powers ya, kontraksi, hisnya ada 3 fase peningkatan puncak penurunan. Jadi his itu di situ. Ya, ada juga yang tinggi terus ya, berarti ada masalah ini ya, udah hiperstimulasi bisa ya. Nah itu tidak boleh. Ya, berarti dia ini hiperstimulasi. Jangan-jangan ini ada masalah kontraksi. Oh, ternyata overstimulasi juga bisa. Oh, minum aneh-aneh ya misalnya apa? Kayak apa tuh? Apa itu jenenge? Rumput Fatima dan sebagainya. Itu bagus sebenarnya, cuma kan nggak tahu dosisnya. Ya, tinggal merebus 1 botol diminum semua, udah dosisnya kita nggak ngerti dosisnya berapa. Ya sama aja kita kayak minum misoprostol 5 ya. Seorang mahasiswa semester 5 minum misoprostol 5, jebol rahimnya. Ada itu, ya nyata, matinya jebol harus kita hysterektomi. Udah nggak punya anak kan, nona lagi, ya karena dia harus mau menggugurkan, dibeli pacarnya, dikira obat itu ya langsung 5 minum, hancur lah, ya datang sudah shock, ternyata hamil, ya pecah rahimnya, ya itu juga terjadi hiperstimulasi tadi, kontraksinya, ya hiperkontraksi tadi. Next. Ya, perubahan fundus, ya, di fundus pokoknya. Nah, kalau bu kontraksinya di mana? Di sini masih di sini ya, dia harus difundus ya. Jadi dari atas ke bawah ya, penekannya kan di situ. Nah, makanya kalau mau tahu kamu apa ngecek his ya di fundusnya, jangan di mana-mana. Ya ngecek his tadi dari mulai oh peningkatannya di mana, penurunannya gimana, nah itu dari hisnya sampai dia mulai lagi kan gitu. Jadi tahu oh sudah 10 menit ada sekian
Jangan sampai terjadi kontraksi yang berlebihan, nanti jadi cincin retraksi ya. Karena nanti bisa terjadi ruptur uteri, ya pecah rahimnya, ya kalau terjadi cincin retraksi fisiologis yang berlebihan. Next. Nah di situ dia ketika bundling namanya, ya. Ini bisa terjadi ini, ya. Ketika dia CPD, yaitu kontraksi kuat, kepala nggak turun, ya akhirnya disitulah locus minorisnya terjadi, ya tegangannya terlalu tinggi, dia hanya di bagian situ yang lekukan yang sangat-sangat itu akhirnya pecah, robek. Nah banyak itu, ya. Apalagi pasien-pasien yang riwayat sesar, kan udah tipis banget tuh, ya segmen bawah rawinya tipis banget. Nah ketika kontraksi yang kuat, bagian situnya nggak bisa, ya akhirnya robek lah. Kan beberapa kita operasi sesar kan udah tinggal lihat, udah tinggal nggak perlu disobek ya, tinggal tusuk aja udah udah tembus. Siapa yang kemarin ikut? Ada nggak? Ada ikut? Ya nggak perlu dirobek, tinggal tusuk aja gitu. Ada bukan? Mungkin kamu nggak ngeh aja mungkin ya. Ya nggak ngeh aja, ya udah kayak setipis kertas ya rahim itu, ya tinggal kontraksi sedikit robek selesai, bayi meninggal, ya. Kenapa kok idealnya ruang operasi di sebelahnya VK? Ya itu tadi, ya kalau ada kegawatan tuh begitu, jadi langsung geret. Di mana-mana rumah sakit idealnya begitu, ruang operasi sebelahnya VK, ruang operasi di sebelahnya VK, ya. Karena ada jurnal tuh kalau terjadi pecah kayak gini, robek itu dalam waktu 10 menit udah harus bayi keluar baru selamat. Ya dikurang dari 10 menit lah. Bayangin aja, wah ini ruptur uteri langsung 12 bius langsung, ini harus cepat juga 10 menit, kalau enggak ya bayi mati. Next. Nah, perubahan serviks itu ada effacement dan dilatasi, ya. Kalau dia mendatar, kira-kira berapa sih? Serviks itu berapa senti sih? Berapa senti biasanya? Berapa? 1 senti. Berapa? Ayo cari Mbak Google. Ayo mutiara datar. Jadi kamu bisa memperkirakan ketika kamu VT yang pertama, pasien dengan induksi yang awal itu GD, kamu bisa, berapa senti sih idealnya? Berapa? Ya, kurang lebih 5 lah, 4-5. Harus segitu. Berarti tadi kalau aku VT tadi udah 3 senti, itu belum ada pembukaan. Nah, nanti kamu, itu berarti pendatarannya masih 0, ya. Nanti udah tinggal setengahnya, berarti udah berapa persen pendatarannya? Misalnya udah 5 senti, tadi tak raba tadi masih 5 senti, sekarang udah 2 senti, jadi udah 50% pendatarannya, ya. Udah tinggal 1 senti, berarti udah berapa persen? Udah tipis banget, udah 90% ini, ya. Udah pendatarannya sudah sangat datar, udah hampir 100%, udah tinggal pembukaan, ya. Jadi itu menunjukkan kepala itu turun. Iya, dia turun, ya. Misalnya 5 cm begini. Ini kan kepala nih begini, ya. Tidak mendatar. Nah, udah tipis banget dong. Sebentar lagi nih. Bisnya sudah kuat, udah tinggal tunggu aja pasti pembukaan. Nah, terus jadi dilatasi pembukaan tadi, ya. Next. Nah, kalau psikologis tadi ya, saya diri dukungan dan sebagainya. Ya. Jadi ada pasas, passenger, apalagi powers dan sex. Next. Salah 1, salah 2, salah 3, salah 4. Salah 1 udah ngerti ya, berarti ada dilatasi serviks sampai berapa? 10. Kalau 2 dia ekspulsi janin, kamu melahirkan janin. Kalau 3 ada presentasi, ya. Kalau 4 juga penting, ya, untuk menilai pendarahan postpartumnya dan
ya. Next. Kelas 1 apa tadi? Ada laten dan aktif. Itu penting. Laten dari berapa? Dari 4 ya. Ya, kalau laten itu sampai berapa, evaluasi bisa sampai berapa lama? Ya, kalau di teori ada yang 8 jam, ada yang 13 jam ya. Tapi kalau fase aktif per evaluasinya dia harus naik, berarti 4 nih, dia harus ke 5, harus ke 6 tuh berapa jam? Per 1 jam. Jadi kamu bisa dari jam sekarang buka 4, berarti 1 jam lagi udah 5. Makanya nanti kalau kamu evaluasi 4 jam lagi, dia harus buka 8. Mbak ini tadi buka 4, ini jam 10, berarti nanti jam 2 nanti harus buka 8 ya. Loh, kok jam 2 masih buka 5, berarti ada kenapa nih kok pembukanya nggak bagus? Apa aja tadi? Jangan-jangan dia ada CPD nih gitu, passengernya, berarti mungkin power kontraksinya juga bisa ya. Oh, kontraksinya nggak bagus nih ya, di patograf kan ada tuh kontraksinya tuh berapa, sekian detik, oh ternyata masih kurang, berarti kita harus nambah untuk terapnya, misalnya stimulasi oksitosinnya dan sebagainya gitu. Jadi gunanya itu, makanya ada patograf dipakai di kala aktif ya. Jadi dia ada ada garis waspadanya, ada garis tindakannya ya. Oh, tindakannya ini mau diapain, stimulasi lagi nggak atau mau di SC, tergantung kondisinya ya. Next. Ya, persyaratan tadi udah mulai teratur kontraksinya, masih lemah, durasinya masih 20 ya. Next. Fase aktif ya. Kira-kira sudah mulai. Jadi kita sudah mulai bisa menilai fase aktif itu per jam itu udah naik ya. Next. Nah, ini patograf ya, kalian belajar nih ya. Hanya bidannya, coba ajarin aku patograf ya, supaya ngerti, karena dengan patograf ini kamu mudah evaluasi pasiennya. Oh, tadi jam berapa ya? Oh, saudara lupa, kan kalau dengan patograf udah dinilai. Itu ada fetal heart-nya, ada ketubannya, ada cervix-nya, ada turunan kepalanya ya, kemudian ada waktunya ya, ada terapi-terapi yang diberikan, ada bentuk kontraksinya. Oh, kontraksinya masih 1, masih 2, masih 3 gitu ya. Nah, jadi dengan menilai ini kita bisa, oh berarti ini yang nggak bagus apanya. Oh, action ini udah, oh pembukanya masih dari 4 ke 6, udah dievaluasi 4 jam, ternyata didinya tinggi sekali, udah actionnya mungkin bisa sesar kayak ya, atau ini kak ya, actionnya tuh apa. Next ya, kala 2. Ketika kala 2 dia sudah ekspulsi. Nah, kala 2 itu tadi sudah keluar nih, kalau 2 nih, kepala udah keluar nih ya. Kita langsung tariknya kapan? Setelah vaksin keluar. Kenapa? Tadi loh, bahunya bahunya kira-kira jam berapa? Kita putar paksi luarnya arah jam berapa? Kepala nih kan begini keluar, kan dia kan dia kan kembali lagi ke awal tadi posisinya ya, ketika putar paski keluar ya, ketika dia turun kepalanya itu ya dia begitu lagi tuh. Set, bahu akan putar paksi dalam untuk masuk supaya ke spinanya tadi. Iya no, ketika dia masih begini di bahu masih begini nih, masih begini nih ya, ketika kamu tarik kira-kira keluar nggak keluar, dia masih kena di spinanya itu tadi, dia harus muter lagi dia
set, nah baru kamu bisa tarik, ya. Gitu, jadi jangan Kang Asep, langsung, keluar nih, langsung Kang Asep langsung narik nih, kok gak keluar ya, distosia, ternyata kita salah, ya belum putar paksi luar, udah kita tarik, ya iya bahunya masih melintang begini, ya bahunya belum begini, ya di dalam kan masih ada spinanya juga kan, gitu. Biar dia putar paksi dalam juga nanti ya di diameter anteroposteriornya gitu. Jadi ya makanya banyak bayi-bayi yang nggak bisa lahir waktu distosia bahu ketika bahunya tidak mutar dengan sakara bagus ya, bisa karena bayinya besar ya, atau memang kontraksinya kurang bagus ya, atau terburu-buru tadi ya, baru keluar udah tarik aja nih, udah kayak nangkep ikan aja, narik. Nah, gitu ya, jadi kamu udah bisa. Yang udah kalau dua siapa? Kalau dua udah? Ngelakuin apa ngeliat? Yuk ngelakuin dong. Belum? Ayo minggu depan harus sudah. Ya, gimana rasanya narik bayi, kepala bayi? Takut nih, kepalanya copot. Nggak bisa takut, ya. Ya, jadi harus merasakan narik bayi itu gimana, ya? Apakah lurus begini, atau diangkat begini, atau mengikuti ke bawah? Nah itu, ya ada tekniknya sendiri, ya. Jadi kita sebenarnya harus melahirkan bahu yang mana? Atas. Bahu anterior. Makanya kita ke bawah, ya. Bahu anterior harus keluar dulu, ya. Iya kamu baunya belum lahir karena kamu kecepatan narik tadi ya, baunya masih begini ya, nanti kalau udah putar begini anteriornya harus lepas begini ya, begitu ya. Nah, terus kita suruh meneran primigravida bisa sampai 2 jam. Saling 1 jam udah lemes ya, udah yang memimpin persalinan lemas ya udah. Ayo Bu, ya Cici, ayo Bu, nanti dapat diskon Bu kalau lahir Bu, Costing. dapat diskon plastik Bu, ya. Plastik naik Bu. Ya, bisa sampai 2 jam, makanya oh ini udah lengkap nih, tapi kok kepalanya belum turun banget ya, kontrasnya belum bagus, yuk kita kasih stimulasi, ibu miring diri ya, ngeden secara alami biar kepalanya tambah turun, baru buka lengkap, wah langsung, sudah saking semangatnya mimpin persalinan, waduh masih belum turun banget, nah ibunya udah kecapean, yang nolong udah kecapean juga, ya toh? Nah akhirnya bisa sesar, seharusnya bisa kita tunggu dulu. Ya dengan catatan kalau misalnya kita menunggu begitu, nah kalau kamu pembukaan lengkap, kira-kira kamu mau DJJ setiap apa seharusnya? Ya mungkin setelah kontraksi juga bisa, setelah ngeden juga bisa, karena pada waktu itu bisa terjadi fetal distress atau pada saat kontraksi ya. Intinya lebih banyak kita mengevaluasi itu. Jangan dikira tidak terjadi fetal distress itu, banyak yang ketika lahir mati, ada juga, wah itu udah perkara banget itu ya, sangat-sangat bahaya itu ya. Makanya waktu kalian juga kita nilai, loh kok di jantungnya menurun, oke, nggak masih masalah karena dia ada kompresi kepala ya, tapi turunnya, loh harusnya ketika dia selesai kontraksi dia akan naik normal. Loh ini enggak, lama malah turun lagi, nah berarti sudah hipoksia bayinya. Iya, kan kecapean juga ya, ditekan juga, dikompresi juga kepalanya ya, apalagi kalau ketubannya sudah habis, kompresi di tali pusatnya juga banyak. Nah itu jadi ketika bayi lahir, bayi nggak nangis, asfiksia berat atau sampai meninggal. Gitu, karena kita terlena, udah ngeden sampai 2 jam, bayangin aja, diden sampai 2 jam, bayinya juga leto juga akhirnya.
ya. Gitu. Next. Nah, kalau 3 sudah, adakah sudah yang bisa melahirkan plasenta? Rehan. Terus siapa lagi saudara-saudara? Tak ada. Aduh, macam mana? Cici gimana Cici? Belum. Gimana? Penarikan tali pusatnya gimana? Yang pertama yang tangan kiri itu massage dulu dok. Kemudian tangan kanan nanti menarik ke arah sedikit. Menarik atau gimana? Menegangkan. Dengan tali. Kenapa? Karena bisa terputus. Bisa putus atau kotiledonnya yang belum sempurna lepas akan tertinggal. Ya, jadi kita melakukan penekanan, kita hanya menegangkan. Oh, ini sudah anu nih, sudah ada pelepasan nih. Nah, kita anu lagi, ya kita majukan lagi sampai gitu. Jangan langsung tarik ya. Selain bisa ketinggalan atau putus atau terjadi inversio uteri. Jadi apa? Rahimnya ikut lahir, jadi dia kayak terbalik gitu. Nah itu berarti kalau nggak kereta ya kita terlalu cepat terburu-buru untuk atau menarik ya. Pernah kita kayak gitu ya, jadi harus segera kita masukkan, harus segera kita kasih ultratonika yang kuat supaya kontraksi cepat, karena dia nanti perdarahan minta ampun ya. Ya, separasi bisa dari tengah atau dari tepi ya kan. Sifatnya ototnya plasenta itu apa? Rahim itu otot polos ya. Jadi dia begini toh. Ya pembuluh darah nih. Ya ketika dia kontraksi, nah dia akan menjepit pembuluh darah ini. Selesai. Ya ketika ini ada kotiledon yang tertinggal ya dia nggak akan maksimal. Dia masih ada space untuk perdarahan ya gitu, sifatnya polos ya. Nah itu tadi, jadi udah kali 3 1. Waduh, seminggu ini baru 1 nih kali 3 ya. Aduh, tinggal berapa minggu nih? 3 minggu. Masya Allah, gimana ini? Ayo kalian harus ya akselerasi ya. Kalau perlu 1% dihubung. Berarti kamu udah semangat mbak, aku ini ya gitu ya, nggak usah takut ya, ngelihat sekali besoknya lakuin gitu ya, biar tahu ngerasain narik kepala tuh gini loh gitu. Oh narik plasenta tuh begini loh. Nah itu ya, nggak bisa diungkapkan kata-kata ya, terus bikin story gitu ya. Next. Ada tanda bahayanya, jadi ada tadi bradikadi, akselerasi ya. Normalnya berapa sih bayi itu? DCC-nya 120 sampai 160. Yes, itu udah standar itu ya. Tidak boleh ya. Oh, lebih dari itu tadi kurang itu bisa bradikadi atau akselerasi dia menurun ya. Atau ada mekonium dan sebagainya. Next. Pada ibu juga bisa ya. Gangguannya ya, jadi shock dan lain sebagainya ya, abnormalitas nadi, kontraksi, cincin ya, karena pada waktu saat persalinan, saat kala 2, fase laten pun bisa, fase aktif pun bisa, kala 2 pun bisa, bahkan kala 3 itu bisa terjadi perdarahan ya, bisa terjadi tanda bahaya ibu ya. Kala 2 tuh bisa aja ibunya shock ya. Kala 1, fase laten fase aktif juga bisa ya. Mungkin plasenta riwayat sesar, ibunya pengen normal, tiba-tiba baru fase laten udah robek, bisa aja ya. Atau pada waktu persalinan kala 2 dia terjadi refleks vagal, belum, ibunya udah shock ya, dan nggak bisa nafas dia ya, gelisah atau kesakitan. Next. Jadi kalian sudah punya gambaran, mau persalinan itu persiapannya ini ya. Aku nanti mau VT, tujuanku ini ya. Orang yang asal masuk ngopo ya toh.
Ya enggak. Jadi udah punya gambaran. Oh, vaginanya gimana dari ini gitu. Oh, apa namanya? Kepalanya di mana nih? Oh, aku bisa nggak tadi hitung diameter tadi, ya? Oh, obstetrika itu begini ya. Oh, promontorium itu di sini ya, gitu. Ya. Jadi bisa menilai. Jadi nggak hanya sekedar PSP. Nanti yang di UGD itu ada pasien-pasien masuk. PT aja Mbak, aku sekalian ya. Tapi ibunya mau, Bu, saya coba ya, gitu misalnya, ya. Harus bisa dan harus mencoba. Kapan lagi? Next. Satu tadi udah ya. Next, APM dan sebagainya. Jadi kita sebenarnya untuk eksplorasi riwayat lainnya juga ya penting karena ini juga menentukan proses persalinan. Jadi nggak ujuk-ujuk, wah Bu, semua bisa normal, walah pengharapannya tinggi ya. Kayak yang kapan itu ya, yang kecil itu sama siapa ya? Yang CPD itu ya, yang dia ngeyel pengen normal, ibunya pendek banget itu, kepala nggak turun. Hah? Sama siapa? Ada toh? Bed 4 atau bed 4? Ya, sama kamu, Kang Asep. Nah, ya kan? Karena dari bidannya, oh bisa ini. Nah, itu tadi, jadi mindsetnya udah, wah kata bidannya bisa. Waduh, akhirnya macet kan? Akhirnya patus macet. Ya udah deh, ya. Ya itu tadi ya, karena kita memberikan informasi pengharapan yang terlalu tinggi. Nah, bisa ini. Sama kayak semalam saya di Sarkis. Ya karena pengharapannya terlalu tinggi. Dokternya sebelumnya ngomongnya bisa, ya. Ternyata bayinya 4 kilo, gimana mau bisa? Sudah bapaknya ngamuk-ngamuk sama bidannya, ya diamuk semua, ya bisa kan bisa. Tapi ternyata bayinya 4 kilo, terus baru diem dia, ya. Ibunya udah kesakitan, nggak kuat, ya. Kepalanya nggak turun, udah dibilangin besar, masih ngeyel karena pengharapannya terlalu tinggi terhadap dokter sebelumnya. Loh, dokter sebelumnya bisa ngomong normal kok, di sini kok ngomongnya esai, sesar. Nah, ya begitu tadi, ya. Jangan suka ngeyel. Sini yang suka ngeyel siapa? Zidan. Oh gitu ya. Kamu kenapa suka ngeyel Zidan? Kan? Bawaan dari orok. Masya Allah. No. Ya, itu termasuk salah satu kritis. Nah, enggak apa-apa, ya nggak Sofi? Berarti butuh calon istri yang ngeyelin apa enggak? Enggak. Yang ngeyelin juga dong. Ngeyel kan. Anak agensi masa nggak ada yang ngeyel sih sekarang, gitu? Kan ngeyel semua. Tergantung situasi kondisi. Tergantung situasi kondisi. Tergantung dompetnya tebal apa enggak nanti kan. Kalau tambah tipis, ngeyel banget kamu nanti ya. Pas-pasan. Pas-pasan. Mau mobil Ya gitu ya. Sabar. Next. Vital sign dan sebagainya. Oke, apalagi? Next. Nah itu ya, harmonitas ya pada makanya jadi. Hah? Sofi tidak. Oh Rehan. Oh iya. Oh enggak. Cuma bercandaan dong. Bercanda itu kan suatu awal dari ini. Awal dari luar. Enggak apa-apa ya. Tugasnya koas tuh mencari jodoh juga. Ya kayak bener ya nanti. Loh, kamu tak seneng banget sih? Kenapa? Ada apa ini? Saya kok jadi nggak ngerti. Ya saya, kenapa? Gimana, Rehan? Temanmu kok bisa ketawa kayak gitu kenapa Rehan? Udah tahu udah. Dia seneng banget gitu. Lihat kalian lihat harmonitas gitu ya. Gimana Sofi? No comment. ikut Rehan. Enggak rela. Mana? Calon imam.
durasi, dia. Jadi kamu harus bisa menilai. Ya. Oke, next. Nah ini tadi his tadi ya. Oh durasi itu dari situ dari apa awal sampai ke puncaknya itu apa dari awal sampai ke akhirnya itu durasinya ya. Gitu. Nanti frekuensinya juga dari awal sampai ketemu awal lagi. Ya. Kemudian intensitas itu dari berapa sampai ke puncaknya ya. Dan dia harus ada relaksasi tadi. Nggak boleh dia terus-terusan intensitasnya naik terus ya. Gimana bayi mau apa? Oksigenasi, mau bernafas ya. Gitu. Sama kayak kamu lari terus tanpa ada jeda relaksasi, jantungmu ya sama aja ya. Gitu. Ini ada 5K besok, siapa yang mau ikut? Lari. Siapa yang suka lari? Sini. Nafi. Iya. Kapan dok? Belum ada tuh minggu April tanggal 5 Mei tanggal 5 ya mungkin ya. Oh minggu depan. Oh suka lari gak Nafi? Dari kenyataan. Sopi dok. Sofi. Soalnya suka muncak dok. Kamu kayak si Jehan, siapa? Medina Jehan kamu. Ya, muridnya Jehan berarti. Suka puncak mana? Kamu jangan anu loh, dari puncak nanti ngeliat bawah pengen bunuh diri apa gara-gara Rehan. Iya enggak. Oh gitu. Ada aneh ya? Ada durasi ininya. Ya gitu ya. Keluar snap gunung pasti lagi berantem. Dan naik ke gunung mana aja? Baru dikit dong. Oh baru. Kamu pernah? Lumayan loh. Udah baru dikit. Bu, merbabu sudah. Perahu 2 kali. Lu. Sudah. Travelan juga. Terus mana lagi? Padang. Di rumah dong. Wisnu. Loh banyak itu mah. Cocok kamu Mbak Rehan. Cocok dia biar menikmati dunia. Kalau dia nakal tinggal jorok enak. Gulung dia nanti. Waduh ternyata kamu suka gitu ya. Yang suka ke pantai siapa? Cici. 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 Berapa Ci sekilo gitu ya? Apa hobimu? Hobimu apa? Ya ada. Tiduran. Nafi apa? Random aja dong. Random. Iya. Kalau main ke pantai. Waduh. Anak pantai. Di sini apa? Terkenal apa? Terkenal. Pelihara hewan. Hewan apa? Di rumah ada kucing. Berapa kucingnya? Kucingnya ada total sekarang 8. Mbok. Kamu diperbudak kucing. Iya betul. Nah. Yang disuruh biayai saya. Iya. Kucing itu memperbudak kita. Dia kan sebagai rajanya. Majikan. Majikannya. Kalau anjing kita sebagai rajanya. Tapi kan nggak boleh ya. Atau mungkin anjingnya dibentuk jadi kucing jadinya. Di pasir. Next. Gitu ya, dari jantung bayi dia harus. Kita punya linek tuh. Coba ada nggak ya? Masih punya nggak linek? Coba belum kamu ya. Kalau linek tuh penggunanya gimana? Bumbunya terus terus kamu hadap kemana? Ada kejam untuk menghitung detiknya. Hah? Kejam. Menghadap ke waktu. Ke ibunya, ke muka ibunya. Sambil gini aduh gitu ya. Membelakangi ya, terus sambil meraba hati ibunya. ya gitu. Dicoba nanti ya. Aduh, pastinya habis ya. Besok berarti. Ya di UGD tuh dicoba. Udah di UGD, wah ini. Ya, udah yang di UGD udah. Belum? Pasang infus belum?
Avokat siapa nih udah? Saya sekali dok, tapi Udah bisa? sekali bantu dok. Tapi kamu yang nusuk apa kamu yang dari belakang nusuknya? Saya yang masuk. Jarumnya besar ya. Nah, lebih susah ya. Kadang-kadang ibu hamil itu gendut ya. Jadi lebih susah. Ya memang harus mencoba. Kalau nggak mencoba ya susah nanti ya. Ya, ada Doppler, ada kardiotopografi ya. Itu. Kalau Doppler kita mungkin hanya sesaat, tapi kalau kardiotopografi kita bisa menilai secara keseluruhan nih. Kadang-kadang kita cuma 1 menit Doppler, belum tentu di dalam 10 menit itu dia bagus ya. Apa namanya? Akselerasinya ada diserasi apa enggak ya. Nah itu penting sekali. Sebelum pasien-pasien diinduksi harusnya kita kardiotopografi ya. Layak nggak dia diinduksi? Atau kesejahteraan bayinya bagus enggak? Oh enggak bagus ini kesejahteraannya, ya udah nggak mungkin kita induksi, kita paksa, selesai, bayi akan selamat ya. Kadang-kadang terjadi asfiksia di tengah jalan atau pada waktu persalinan ya ini karena momen bayinya nggak ketahuan. Kita mungkin pada waktu Doppler masih bagus nih 140, tapi ternyata setelah kita panjangkan pakai kardiotopografi, loh kok dia ada diserasinya juga. Gitu ya. Next. Nah, ini kalau bisa kalau belum menjalin doi kalau juga itu per 5 menit ya. Dan ini mekanismenya ya, ada engagement, flexion, descent, internal, relaxation, expulsi, external rotasi. Ya. Apa itu? Alarm. Jam segini alarm. Ini udah bisa Saya ke malam dok. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Unik-unik ya kalian ya. Jaga malam aja di alarm. Masya Allah. Apalagi bangunin sahur. Wes. Bangunin tangan set. Aduh. Bisa hobinya apa? Mengingatkan orang. Jalan-jalan dok. Wih, jalan-jalan. Udah kemana aja? Kemana aja level vlognya. Cari jajan aja dok. Oh jajan. Sampai mana jajannya? Kayak Menara Kudus. Masya Allah. Menara Kudus itu apa khasnya? Yang apa? Nasi dibungkus apa namanya? Nasi? Bukan. Nasinya apa? Nasi gandul. Bukan. Salah. Bukan. Oh, Aduh, kantin. wah, aku jadi lupa sih nasinya. Nah itu di situ. Itu di situ. Nasi apa sih namanya? Aduh, agak lupa nih. Itu, ya di situ di Menara. Udah pada Menara. Kalian udah jalan kemana sih di Kudus? Di kos aja dok. Sudah mager aja. Kebunnya orang. Kebun? Cari yang remang-remang dok. Masih. Nyasar? Biasa banget ini. Mau Tawaf Kudus. Hah? Bentuknya terlalu ke kandang. Tawaf. Kudus itu lengkap kan, kalau di Ratau itu ada gunungnya ya, ke Ratau sana entok makanannya ya, enak. Udah pernah makan entok toh? Belum dok. Duh, Enggak, bukan. entok. Kamu bisa bedain entok dan bebek nggak? Enggak. Kalau bebek lehernya panjang, kalau entok ada pendek. Cek balik itu ya, Iya. gemoy itu ya. Manskin kan. Bebek manskin. Oke gitu ya, jadi engagement, flexion, descent, internasional ya. Jadi kamu harus ngerti, oh dia sudah sampai mana nih? Ya gitu. Jadi kamu sekarang gambarannya udah mau persalinan, oh gini ya, aku mau ngapain sih ini? Ya mau menilai apa sih? Kira-kira pasien ini buka 5, kira-kira bisa turun nggak? Ya, oh bisa bu ini. Nah, tapi bisa kita prediksi dari awal, kok pembukanya sudah 7, 8, tapi kepala kok masih di bab 1 ya? Kenapa ini? Ya. Nah, kadang-kadang pembukaan itu nggak hanya kepala yang menekan, tetapi bisa aja apa? Selaput ketuban ya ketuban bisa aja kan, karena kontrasnya kuat, tekanan kuat ya terdorong oleh selaput ketubannya ya, cairan ketubannya juga bisa. Next. Oh ya udah ini nanti ya bisa dibaca, engagement tadi masuk ya.
Parietal. Next. Nah, ini kepalanya ya. Mungkin sekitar 4 cm, jadi nanti 2 cm ya, mungkin udah 50% pendatarannya. Kemudian sudah pendataran sudah maksimal, sudah ada pembukaan. Next. Oke, next. Ya, engagement, designs ya. Jadi kepala kalau udah full kepala masuk panggul nanti ya. Next. Nah, tadi kadang-kadang kita kalau pakai station ya, ini di sini station 0 tuh di situ tuh ya, di spina ischiadica di host 1 di host 3 ya. Oh, ini masih station min 1, berarti dia 1 cm di atas spina. Oh, udah station plus 1 nih, dia berarti sudah 1 cm di depan spina ischiadica. Pakai station. Kadang-kadang orang pakai station berapa? Station 0 ya. Tapi kalau katanya kalau di patogra dia pakai station ya. Bisa pakai station, bisa pakai itu. Next. Nah, internal station ya. Oke. Next. Extension, rotation ya. Jadi harus tahu pada waktu dia, oh ini namanya extension ya, kepalanya sudah turun nih ya, sudah putar paksi dalam, kemudian jadi extension, baru nanti dia keluar ya. Next ya, itu mekanismenya itu tadi ya. Nah, kamu sudah mulai melakukan delivery of anterior shoulder. Nah, itu kamu tadi ya, ketika dia sudah external rotation baru kamu tarik ya. Nah, itu waktu dia complex extension ya, dia udah di situ yang nomor 5 itu ya, ubun-ubunnya dia. Nah, itu udah complete rotation. Nah, dia sudah mau internal rotation. Ketika dia sudah complete, dia sudah di ubun-ubun di jam 12. Ketika complete dia sudah ini pembukaan 10 tapi belum complete rotation. Itu udah, oh ini kok ubun-ubunnya masih di jam 2 ini. Wah, ini berarti belum complete rotationnya. Ini kenapa ini? Kan gitu. Oh, miring kiri lagi, Bu. Miring kiri dulu ya. Nah, miring kiri dulu biar ngetennya tambah, atau kita tambah kontraksinya, atau VU-nya kita VU itu apa? Vesika? Ya, kadang-kadang juga menghambat. VU itu kan di depannya persis ya. Oh, dikurangin dulu karena dia bisa menghambat proses penurunan kepala juga. Oh, bisa. Ya udah. Jadi kamu nanti kalau udah pembukaan lengkap, kamu raba itu, Mbak, tak rabanya ya, jangan raba mbaknya ya. Salah Kang Asep ini. Salah. Mbaknya udah selesai diraba ya. Gitu ya Mutiara. Ya, itu jadi udah ngerti ya. Jadi kamu udah bisa memprediksi ini bisa normal nggak, ini komplit nggak rotasinya ya. Kadang-kadang kita lengkap aja, nggak 10, udah 10 nih, udah habis semua nih servisnya ya. Tapi ternyata tidak komplit. Next. Nah itu ya. Dari atas tuh mulai onsetnya ya tuh ya. Udah mulai turun, descent, flexion, kemudian mulai internal rotation ya. Gitu. Nah, ini dia kembali lagi kan? External rotation. Jadi kalau awal mulainya begitu, nanti akhirnya juga akan begitu. Nggak mungkin dia begini, nanti lahirannya dia begini ya. Nggak mungkin. Gitu nggak? Hebat sekali dia muter-muter sana. Putarnya sampai ya. Begitu kan Asep. Next. Nah, kalau udah kronik itu yang mana kronik? Ya, ya udah. Terus bagian itu semua. Ya.
Kira-kira kamu mau epis pada waktu saat di mana? Udah lengkap ini. Kira-kira kamu mau epis yang di mana? Ya paling tipis itu yang waktu kronik itu nggak masalah ya, karena itu pada waktu ibu masih mengejan, nyerinya tidak terasa. Ketika kamu disobek itu. Udah ngeliat orang epis belum? Udah kan? Enak banget ya, krek-krek gitu ya. Gitu ya Mutiara, kemarin kamu ya. Kemarin kamu sama siapa Mutiara? Yang Sore-sore itu. Oh, sama Anissa. Sama Nisa. Nisa jadi apa di situ? Melihat juga? Ya, tapi Asisten. iya. Tapi tidak bantuin gunting, bersihin, tim. Ya, kita orang sebaiknya yang paling tipis. Ya, pada waktu kita motong pun pada waktu ibunya ngeden juga ya. Kalau baru oval apa open kayak gitu kamu robek, ibunya kesakitan itu masih tebal sekali ya, masih tebal sekali itu, kasihan nanti. Next, nah itu baru. Next, nah itu ya. Nah ini kita fetal head control system namanya ya. Nah ini udah crowning ini, wah ini kalau misalnya kita nggak perlu episiotomi, kalau udah udah sangat-sangat lunak atau sangat-sangat elastis, nggak apa-apa, nggak perlu di episiotomi ya. Alarm lagi. Alarm katanya tinggal 5 menit. Gitu ya, Sofi. Alarm tidur jangan-jangan ini. Atau anu? Jalan. Oh iya dia. Nanti di kopi Starling. Ya. Yang banyak lampu-lampunya atau yang remang-remang. Ini ketahuan sama Nisa. Sama juga ya. Terus, naik. Gitu ya. Tadi patus normal itu ya. Ya kalau mau patus normal ya intinya anterem, presentasi belakang kepala ya, ubahnya di depan, spontanitasnya, kekuatan ibunya, lama persalinan juga tidak terlalu lama ya, berat bayinya segitu. Nah, karena kriteria patus normal. Next, persiapan sudah ngerti ya. Kalau di sana memang harus sterilitasnya bagus ya. Kita memang masih terkendala banyak. Ya kalau mau kita sterilitasnya bagus ya memang harus persiapannya juga desinfeksinya, ininya semua. Next. Kadang-kadang di sana itu kamu patus normal dengan kamu kondisi sterilitas bagus, tidak perlu dikasih antibiotik, tidak perlu. Ya, saya cukup anti nyeri, vitamin selesai. Di Indonesia ya nggak bisa menjamin, nyatanya ada beberapa yang rumah sakit yang nggak ngasih antibiotik, ternyata ya jelek semua ya, infeksi semua. Aduh, sayang. Next, mengejan pun udah ada posisinya, nggak asal posisi juga supaya memaksimalkan pengejanan. Ya, semivoller ya, mengejan saat ada kontraksi, jangan nggak ada kontraksi kok mengejan terus bu, nah lemes sendiri dia nantinya saat mengejan tidak menahan nafas tapi bernafas ya. Nah gitu kamu bisa, nah nanti kamu bisa nanti ini mencoba ya posisinya gimana nih, semivoller dulu, dibuatin semivoller itu mbak, ini di anu ya saat mengejar nanti bu ya, tahan nafas dulu ya, nggak tahan nafas dulu nanti ya, nah gitu ya. Jadi efektif, efisien sehingga bayi turun kepalanya maju gitu. Jadi tidak perlu didorong-dorong lagi ya. Apa bahayanya kristal? Itu namanya apa Kris? Apa bahayanya ketika kamu dorong? Bisa rutur, terus apa lagi? Ya bayi bisa asfiksia juga ya.
Siapa lagi? Ya Chris. Sofi tanya apa? Enggak. Namanya dokter Chris. Chris Taylor itu apa gitu? Ya kamu ngeliat nggak bedanya dorong? Iya. Iya itu. Itu bahaya juga ya. Tapi kalau nggak digituin nggak layak juga ya. Sebenarnya itu tidak disarankan. Ya. Tapi kadang-kadang sudah apa ya? Gemes mungkin ya. Ya, karena memang komplikasi kalau tidak terlatih nanti komplikasinya banyak, terutama ruptur, bahaya itu, ya, ruptur uteri, ya. Next, nah itu, kalau misalnya kita mau mencoba persalinan, ya kita preparasi dulu, itu bisa ya supaya steril. Nah, idealnya begitu, harus bersih dulu ini dulu. Next, itu aja sih. Ya episiotomi boleh kalau kamu lakukan. Kalau memang kamu ingin mencegah robekan yang sangat banyak. Kadang-kadang, wah, perineumnya utuh nih, tapi dinding vaginanya di dalam, waduh, karena tekanan yang apa? Akhirnya tekanannya ke kanan kiri kan? Ya udah, lebih susah jahit yang begitu daripada jahit yang teratur. Ya, tinggal pilihanmu aja nanti ya. Aduh ini udah lentur mbak, nggak usah. Wah lahir, wah nggak ada sobekan, tapi ternyata di dalam, waduh robekannya banyak. Ya. Jadi mungkin masih G1, masih kaku, masih ini, ya udah kita episode bisa medial lateral ya tergantung. Tapi kalau medial kira-kira ya nggak banyak sih ya kalau medialnya kita lakukan, karena bisa nanti robeknya sampai anus robek grade 4 sampai anusnya robek ya harus dijahit ya. Kalau kita jahitnya nggak bagus nanti bisa inkontinensia apa Indonesia itu ya nanti nggak bisa menahan ya nggak bisa menutupnya ya, jadi harus penjahitannya bagus, atau bisa jadi fistula ya itu. Kalau jadi fistula, waduh repot juga ya. Mau nanti masuk ke vagina, nanti perawatannya harus banyak ya, bisa konservatif atau bisa kita operatif ya. Gitu, jadi nggak simple ya, menjahit kayak gitu juga nggak simple, harus ada tekniknya khusus. Next, oke ini sudah tadi ya. Next, ini simple aja. Apgar dan anak, kamu udah anak belum sih? Ya udah ya. Di sini apa di mana? Di tubuh dan rohani. Kok objeknya nggak di sana juga? Kurang Ya. Sebelumnya di Tugu Romani, tetapi karena ada angkatan yang baru ini kami pindah di Kudus. Mungkin kalian bersedih ya ke sini ya. Gitu ya, Ci. Sedih dia ninggalin Romani ya, ninggalin Tugu ya kan? Sedih. Sedih nggak? Sedih. Kalau sedih tak balikin lagi ke sana. Ya. jangan dong. Kok jangan? Kenapa Sofi? Kan dia kan di sini. Udah ya. Tuh. Udah bayar juga kan? Akhirnya nanti tak panggilin Aristo aja deh. Sulaiman. Udah ini hampir next udah selesai ya. Oh udah ini anak-anaknya tuh ya. Jadi kita juga penting karena ternyata ya sekarang audit perinatal pun objeknya dipanggil juga kayak gini ya. Kenapa kok bisa asfiksia? Wes repot ya. Kasusnya anak objeknya ya melu-melu. Sekarang guys kacau bener. Ini kemarin kan saya juga audit itu. Wah kacau ini. Capek juga ya jadi objek dipanggil, audit maternal dipanggil,
audit perinatal dipanggil. Ya. Aduh, kacau. Next. Ya, ini buat anaknya nanti supaya kita mengerti bahwa efek samping kita persalinan ya begini ya. Kalau kita tidak bisa identifikasi pada waktu persalinan, wah ada fetal distress nih, ya bayinya asfiksia. Gitu. Ya. Next. Kepala 3 tadi ya, sudah ya kamu ya. Jadi kepala 3 itu harus baik, namanya penarikan tali pusat terkendali supaya mencegah perdarahan postpartum di kepala 3 itu ya, dengan penegangan, peregangan ya, kemudian ekspulsinya dilihat. Next. Kepala 4 juga penting ya. Kalian kepala 4 enggak? Kepala 4 itu ada berapa sesi? Ada berapa jam? 2 jam. Yang jam pertama berapa menit? Tiap 15 menit. 15 menit. Yang kedua 30 menit. Karena disitulah kunci utama kita menangani perdarahan postpartum. Kalau enggak, pasien shock meninggal ya, tiba-tiba karena kontrasinya enggak bagus. Kamu santai-santai 15 menit enggak kamu pantau dengan bagus, pendarahan postpartum banyak. Next. Kemudian besok nanti kita next lagi. Nah, ini episiotomi tadi ya. Oke. Nah, apalagi ada persalinan semusang kayak gini ya, kita harus episiotomi karena untuk supaya lebar, jalannya itu lebar ya. Karena bokong sama kepala kira-kira besar mana? Besar. Kepala. Oh, kamu tadi besar apa? Bokong. Berarti dia bokongnya lebih besar dari besar kepala. Iya no, kalau bayi pada waktu itu loh ya. Kalau sekarang ya nggak tahu, sama mungkin bokong sama gua. Iya Ren. Gitu ya. Tak lucu ya. Besar kepala pada bokong. Makanya kalau terjadi persalinan sungsang tidak bagus, dia namanya after coming head, kepala nggak bisa ke luar, selesai tuh, bayi asfiksia berat atau meninggal ya. Nah, kita harus bagaimana jalannya supaya bisa, atau mungkin megang bayi-bayi makrosomi yang besar ya. Next. Misalnya ya, ini untuk pencegahan ibu hamil, untuk infeksi ya, karena sepsis itu juga bisa dari sini ya. Kalau di sana di luar negeri memang harus bersih, harus ini sebelum persalinan, setelah persalinan juga harus diinfeksi dan sebagainya ya. Next. Oh ini nanti ya infeksi pencegahan ya sterilitas dan sebagainya. Next. Oke, kalau 3 kemudian ini nanti sudah cukup ya, waktu lahir terus kemudian oksigen sebenarnya untuk kontraksi, terus ada penegangan dari pusat terkendali, masase boleh ya. Next. Kelahiran ya udah perlu. Next. Oke. Nah, posisi anglo pun boleh. Sorry, nah itu tadi ya. Bebas. Kan banyak tuh sekarang tuh ya. Merangkak ya. Jongkok, banyak kan posisinya juga. Still hypno breathing ya, banyak sekarang ya. Next ya, next lagi dukungan doa, tidak masalah ya. Next, sebagai tenaga kesehatan juga awalnya kan kita memberikan info, bu persalinan itu begini, persalinan itu bukan tambah nyaman. Nah, tahunya kan nyaman, ceplok untuk kuiwai ya toh. Nah, padahal banyak dramanya juga ya. Next, drama Korea. Siapa yang suka Korea sini? Sophie lagi. Udah suka gunung Korea banyak kali kerjaan. Next. Oke, intervensi. Nah ini upaya menelan terus-menerus ya, pemijatan peregangan perineum juga. Nah kadang-kadang kita kalau
ada beberapa bidan juga yang di luar sana tuh buka ilmunya di apa istilahnya pada waktu orang dua di apa di sana sini pokoknya diregangin sana sini mentah akhirnya lunak rapuh bisa hematom dan sebagainya ya, mendorong fundus selama persena itu juga ya, namanya gestar itu juga intervensi yang berbeda, cuma harus memang pengalaman, kalau nggak pengalaman bisa robek ya. Next ya udah, nanti bisa dibaca lah. Next, oke deh. Lagi penggunaan episiotomi pun kita nggak secara bebas ya, tapi kalau memang nyamanmu bersalin begitu ya udah ya, kadang-kadang kita G4 aja kamu isi episiotomi ya udah juga, G4 sudah menggunakan kayak gitu ya, kayak jalan tol itu ya ada mbak apa atau preteron bayinya kecil nggak perlu kan di episiotomi itu. Ada kateterisasi ya penting pada waktu, pokoknya kalau dua pastikan tidak ada yang menghalangi ya, kandungannya dikurangin dan sebagainya. Next ya, oke. Jadi kalian harus terampil, makanya di sini gunanya untuk bisa terampil. Semakin terampil kenapa? Ya semakin banyak megang. Kalau nggak megang nanti nggak ngerti perasaan menarik bayi, kepala bayi, perasaan menarik apa plasenta, perasaan menjahit. Kan udah bisa jahit belum sih? Belum. Nah itu nanti jahit luar dulu satu-satu, mbak. Aku ajarin jahit luarnya. Gitu. Hah? Jahit baju kamu. Mulai diobras nanti ya. Itu jadi cara menjahitnya. Kan udah benar belum sih? Belum. Ya besok harus bisa jahit ya. Mbak aku yang luarnya ya ngono ya, jaluk apa cara megang. Kalian juga masih belum bisa megang ya. Nail fooder dan sebagainya masih banyak yang salah ya. Nah itu harus dijadi manis dan sebagainya. Jangan di sini apalagi ya. Gitu. Di dulu preklinik diajarin nggak sih? Diajarin toh? Lupa. Iya. Jadi di sini dilatih. Nanti kalau ada persaingan, mbak aku yo yang luar ya diajarin gitu. Ya, nggak apa-apa. Ya cara nusukin apa namanya? Nusuk jarumnya ya. Ini jadi biar luas kalian. Kalau nggak luas percuma nanti ya. Harus luas ya. Next. Ya, terima kasih. Apa lagi? Gitu? Saya macam song. Udah pada ngantuk ya. Udah mau malam mingguan. Malam mingguan. Malam Senin. Oke. Ada pertanyaan nggak? Apa? Izin nanti boleh minta. Iya, ya enggak apa-apa. Ya. Oh iya. Kaget ya. Itu ya. Jadi besok udah mulai mencari persalinan, berburu. Ya. Kalau 9 minggu mah santai-santai. Ini sudah minggu pertama belum dapat, baru 1. Ya, itu minggu kedua nggak tahu nih. Ya, tinggal kamu nanti kalau misalnya apa namanya ada pesan nih, aku ikut dong ya gitu ya. Bagi yang niat, nggak niat ya sudah deh ya Ci. Kamu kan pengen om cinta katanya kemarin. Iya. Berarti Cici enggak? Gimana sih kamu kok berubah-berubah? Masih labil ya. Oke, gitu. Oke. Apa mana Sophie? Izin bertanya. Jadi kalau di lapangan kan waktu setelah selesai tali pusatnya keluar,
itu RL-nya masih dikasih oksitosin, RL yang baru tuh masih dikasih oksitosin sebuah IU. Itu untuk apa dokter? Ya memang kan untuk kontraksi. Oh setelah ya sebenarnya itu kalau udah kontraksi bagus itu tidak masalah, kita apa namanya tidak perlu berikan. Ya itu hanya untuk pencegahan aja. Ya pencegahan postpartum itu kan banyak ya. Itu tadi kita memberikan ultratonika. Ya bisa kita memberikan ultratonika itu ada berapa obatnya apa aja ada oksitosin, ada apa lagi metergin, ada lagi apa lagi prostaglandin apa itu kayak yang namanya misoprostol. Kalau oksitosin itu dia onsetnya tuh cepat, 15 menit udah hilang dia ya. Tapi kalau metergin itu dia sifatnya kayak tetani dulu, tapi juga dia efeknya juga cepat hilang. Tapi kalau misoprostol dia lama baru berefek, baru 30 menit lagi baru berefek. Jadi kalau setelah efek oksitosin hilang, efek metergin hilang, dia baru muncul efek. Ya, itu hanya untuk sebagai pencegahan aja. Tapi yang setelah bayi keluar kita memberikan oksitosin untuk memberikan kontraksi. Kalau dia secara alami lama dia, lama banget. Kalau lama banget, ya kalau nggak ada pendarahan, bagus apa namanya? Kontraksinya bisa menekan pendarahan pembuluh darah. Kalau enggak, kamu lagi asik-asik ekspulsi, lagi asik-asik jahit, pendarahan terus kan resiko juga. Itu gunanya untuk mencegah pendarahan aja supaya kontraksinya tetap bagus. Ya, gitu deh. Kamu ngamati kasih oksitosin ya. Kan gunanya ultratonika. Gunanya untuk mencegah pendarahan postpartum. Itu ya. Apalagi itu ya. Kok gimana? Korea. Filenya ada banyak. Korea. Mana? Kok nggak ada Korea? Iya itu mas. Oh kamu suka Korea? Kuliah. Tapi kuliah. 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 Kuliah.